kalian hari ini anak-anak kelas 3? Tentunya kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas hewan yang ada di sekitar kita. Yang di rumah, yang sering kalian ketahui, banyak cicak yang menempel di dinding. Nah, itu juga makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak, tadi Bu Rindi sudah menyanyikan lagu dengan nada, ada yang tandanya persegi dan ada yang tandanya persegi panjang. Tanda yang persegi itu menandakan kalau nadanya itu pendek, sedangkan nada yang tinggi itu ada tandanya persegi panjang. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Nah, mari kita simak, kita membedakan tentang ciri-ciri cicak dengan ikan. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Nah, anak-anak, kenapa cicak menempel di dinding itu tidak bisa jatuh? Karena kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula. Jadi, dia tidak bisa jatuh. Seperti ada perekatnya gitu ya. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri ikan. Nah, sekarang ciri-ciri ikan. Ikan itu bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Nah, perbedaannya sama cicak tadi, kalau cicak itu menempel di tembok dengan cara merayap bergeraknya, kalau ikan itu bergeraknya dengan cara berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Kalau kalian mancing itu ya, biasanya kalau menggunakan cacing atau pelet. Ikan bernafas dengan ingsan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya, sama. Kalau untuk perkembangbiakannya ikan itu bertelur, cicak itu juga bertelur. Nah, mari kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu perlu bernafas. Makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak.
Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kalian bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan 1000 ya. Kita sudah belajar tentang ribuan di kelas 2 dulu. Pernah kan kalian belajar tentang ratusan, mulai dari puluhan, ratusan, dan sampai ribuan. Nah, sekarang kita akan membaca bilangan ribuan. Ini dibaca 1000. Kalau nolnya 3 itu di belakangnya nolnya 3 itu ribuan ya. Jadi 1000, 2000. Nah, yang ini dibacanya 3000. Nah, ini ada bilangan lagi yang di depannya itu ada ribuan dan di belakangnya ada ratusan, maka dibaca 4100. Nah, ini ada bilangan lagi. Apabila ada ribuannya, ada ratusannya, ada puluhannya, dan ada satuannya, maka itu dibaca 5250. Nah, contoh lagi ya anak-anak. Ini ada bilangan 6050, dibacanya seperti itu ya. Lalu ini ada bilangan setelah ribuan, maka dibaca 10.000. Nah, anak-anak harus mengenal angka-angka ataupun bilangan sampai dengan 10.000. Nah, sekarang kita akan belajar menulis bilangannya. Kalau ribuan tadi tulis 7.000, kalau sekarang kebalikannya, kita menulis bilangannya dengan huruf. Tadi dengan huruf, sekarang dengan angka. 7.000 ditulis 7, nolnya berapa? Nolnya 3 karena ribuan. Jadi 70000 ya. Nah, sekarang ada lagi 2700. Nah, ini ada angka 2 di depannya itu ribuan, terus ada ratusannya itu 7, maka ditulis 2700 seperti ini. Nah, sekarang ada lagi 5550. Ribuannya 5, ratusannya 5, puluhannya juga 5, satuannya 0. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Ini Bu Rindi ada 5 bilangan yang Bu Rindi acak ya. Ada 5000, 1000, 3000, 2000, 4000. Jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu, yaitu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Dan kebetulan angka di sini berbeda semua ya. Jika ingin mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat dulu mana yang terkecil dulu. Angka 5 atau 3 atau 2 atau 1. Mana dulu coba. Nah, ini yang paling terkecil 1000 ya, angka 1 depannya. Jadi 1000. Yang kedua angka 2000. Yang ketiga angka 3. Jadi 3000. Urutan berikutnya 4000. Dan yang paling besar adalah 5000. Nah, sekarang dibalik. Kalau diurutkan dari yang terbesar, maka kebalikannya anak-anak. 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Anak-anak, setelah kalian mampu membaca bilangan, Bu Rindi akan memberikan tugas untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Perhatikanlah soalnya berikut ini. Setelah kalian mencermati soal yang sudah Burin diberikan dan kalian sudah mengerti, kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing beserta soal jawabnya ya. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari materi-materi yang sudah Burin diberikan tadi, kalian bisa mengerjakan soal-soalnya tadi. Nah, tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang sudah Burin disampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Demikian materi yang sudah Burin disampaikan terkait tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.